فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati serta kami muliakan, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'ala nabi. Kita tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang merupakan hak Allah yang bisa dituntut dari hamba-hambanya. Sebuah tulisan yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beberapa malam terakhir dari kitab ini yang kita kaji adalah bab ke-14. Jadi bab peserta dalil yang berupa ayat dan hadis telah kita baca. Masalah yang telah kita ambil juga, masih terus separuh masalah yang kita akan lanjutkan. Sedikit mengulang merupakan kesimpulan dari judul bab dari situ dalilnya dari bab ini. Penulis ingin ajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang beribadah hendaknya diserahkan kepada zat yang memiliki predikat pencipta. Karena ketika beribadah kepada yang diciptakan tidak akan ada gunanya. Karena setiap hamba memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Ketika beribadah kepada makhluk, mereka tidak bisa memiliki apapun, baik itu mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat. Nah, masalah yang kita akan ambil pada pertemuan kita malam hari ini bermula dari masalah yang keempat dan kita akan baca. Berkata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah merahmati beliau. Ar-Rabi'ah, yang keempat, annal mad'u alaihim kuffar, bahwasanya yang didoakan kejelekan kepada mereka adalah orang-orang kafir. Ini diambil dari beberapa hadisnya Anas, diambil dari hadisnya Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melaknat, mendoakan kejelekan kepada siapa? Dari masalah yang keempat kata beliau, kepada orang-orang kafir. Ini penguat dari poin yang ketiga sebelumnya yang kita kaji pada malam terakhir. Ini di antara bukti-bukti bahwasanya apa yang didoakan oleh Nabi SAW adalah pantas. Beliau disakiti. Orang yang disakiti boleh untuk membela diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala man intasara ba'da dzulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimuna." Nah, seterusnya. Ya, ketika seorang itu disakiti, dianiaya, dia boleh untuk membela diri. Nabi SAW pada konteks hadis, beliau tersakiti, beliau teraniaya dan terzalimi. Menurut keterangan ini bahwasanya boleh untuk beliau berdoa. Tambahkan lagi poin yang keempat. Yang menyakiti beliau adalah orang-orang kafir. Orang kafirlah karamah, tidak ada kehormatan bagi mereka.
Apa beliau lakukan adalah terdapat beberapa penguat bahwasanya secara landasan hukum tidak salah. Jadi poin yang keempat yang didoakan adalah doakan kita kepada mereka adalah orang kafir. Tambahkan lagi kita baca poin yang kelima karena memiliki keterkaitan. Sampai di situ dari 3 poin secara berurutan berkaitan erat. Kita baca yang kelima kemudian kita kembali. Nah, menerangkan tentang keterkaitan antara poin yang ketiga, 4 sekaligus yang kelima. Al-khamisah yang kelima, annahum fa'alu asya' ma fa'alaha ghalibul kuffar minha syajjuhum nabiyahum wa hirsuhum ala qatlihi. Wa minha at-tamthil bil qatla ma'a annahum banu ammihim. Tambahkan lagi bukti-bukti kuat bahwasanya pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada mereka. Yang kelima, bahwasanya mereka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh mayoritas orang kafir. Banyak orang kafir di permukaan bumi. Namun perbuatan orang kafir ini luar biasa besarnya. Berbeda dari orang-orang kafir yang lainnya. Dari sisi mana? Minha diantaranya adalah mereka melukai kepala Nabi mereka serta berambisi untuk bahkan membunuh beliau. Banyak orang kafir. Tapi belum tentu kekafiran mereka sampai tingkatan kekafiran orang yang dimaksud dalam hadis. Kepala Nabi SAW dilukai sampai mengucur darah. Bahkan ini bukti bahwasanya mereka ingin membunuh Nabi SAW. Tambahkan lagi bahwasanya ini berkaitan dengan perang Uhud pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka memutilasi korban yang terbunuh. Dapat larangan untuk memutilasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ughzu bismillah. Qatilu liman kafara billah. Wala taghullu wala tumathilu wala taqtulu walidan wala imra'atan." Jadi ini aturan main dalam berperang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperanglah dengan baca bismillah. Perangilah orang-orang kafir yang menyelisihi agama Allah. Jangan mengambil harta rampasan perang dengan cara curang. Jangan juga memutilasi. Jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak. Ini aturan main dalam perang. Di zaman tersebut pun sudah diakui akan hal tersebut. Tidak boleh mutilasi. Orang kafir merupakan musuh Nabi SAW di perang Uhud. Nah, paman Nabi SAW merupakan korban perang Uhud, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah mati terbunuh, mereka memutilasinya. Dipisah antara kaki dan tangannya dari badannya. Jantungnya bahkan dibelah, dadanya kemudian diambil, jantungnya dikunyah-kunyah. Dengan tujuan untuk menghina korban terbunuh di perang Uhud di hadapan mata Nabi SAW. Ini perbuatan ini orang ini luar biasa, perbuatannya besar. Makanya kita katakan pantas mereka didoakan oleh Nabi SAW dengan doa kejelekan. Pantas. Poin-poin yang beliau kumpulkan kepada kita bahwasanya perbuatan beliau tidak salah. Nabi SAW perbuatan beliau tidak salah, tidak keliru. Jadi tambahkan lagi, beliau tambahkan satu poin di belakang lagi pada poin yang sama, poin yang kelima. Ma'annahum banu ammihim. Padahal mereka adalah memiliki kerabat yang dekat, keponakan. Anak-anak paman mereka, anak-anak bibi mereka. Karena mereka adalah keponakan, bahasa kita. Keponakan, anak bersaudara, orang sini bilang. Artinya mereka adalah memiliki kekerabatan yang dekat meskipun beda agama. Poin-poin ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara dalil betul, tidak ada salah, tidak ada keliru. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap menegur bahwasanya ketika engkau wahai Muhammad meskipun dengan bukti-bukti poin yang ada, engkau ingin merampas hak Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi memberikan rahmat kasih sayang ataupun menyiksa. Dan itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dirampas darinya, jangan dirampas. Ini semua memberikan keterangan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rahmat, Allah Subhanahu Wa Taala yang menyiksa, serta Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kemanfaatan, Allah Subhanahu Wa Taala yang mencegah kemudaratan. Jangan dicari dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dicari dari selain Allah Subhanahu Wa Taala, kunci jawaban yang telah kita kaji sampai pada titik ini adalah kesyirikan.
Ini yang ingin diberikan pemahaman kepada kita sampai pada poin yang kelima. Syirik. Meminta kemanfaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta mudarat, meminta dikeluarkan dari mudarat dari selain Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Dari judul-judul bab sebelumnya telah berceritakan bahwa minasyirki, termasuk kesyirikan bab ini, termasuk kesyirikan bab ini, termasuk kesyirikan bab ini. Sebagian orang menggantungkan. Nah, taruhlah ayat kursi. Yang dianggap bahwasanya ayat kursi tersebut yang menolak bala dari dalam rumah. Ini termasuk apa yang kita maksud dalam bab ini? Kalau bukan kesyirikan, bid'ah. Sebab mereka menggunakan cincin. Terdapat 6. Hiasan batu akik. Mengatakan bahwasanya cincin batu akik inilah yang mendatangkan rezeki. Dari mana dalilnya? Rezeki datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan batu akik. Sebagian mereka mengatakan bahwa ketika membawa keris, badik, pisau, merupakan warisan dari nenek moyangnya, benda inilah yang menyelamatkan aku dari musibah. Dari mana dalilnya? Bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat adalah kesyirikan. Kalau pada benda hidup, kalau pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bukti-bukti bahwasanya beliau terdolimi dan teraniaya, bahwasanya orang yang mendolimi beliau adalah kafir, tetap saja bukan di tangan beliau untuk menghukumi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kan datang pada ayat setelahnya, laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Kelas pemahaman yang kokoh beliau ajarkan kepada kita bahwa ketika meminta kemanfaatan, ketika meminta untuk ditolak mudarat yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hanya minta kepada Allah semata, jangan minta kepada selainnya. Meskipun orang tersebut dikatakan alim ulama. Tak jarang kita dengar sebagian orang juga, sebagian ikhwan melaporkan kepada kami bahwasanya ketika momentum hari Maulid, sebagian mereka membawa air, entah di gelas, entah di botol, atau di wadah minum, manapun itu, datang ke sebagian habaib, datang ke sebagian habib-habib, syekh, alim, ulama, pula, minta berkah, bahwasanya wahai alim ulama, bacakan air tersebut agar aku bisa mengambil berkah dari air tersebut. Jangankan habib, dari kalangan sahabat saja yang mulia Abu Bakar tidak pernah melakukan akan hal tersebut. Artinya meminta manfaat atau menolak mudarat datang dari Allah Subhanahu wa taala. As-sadisah, poin berikutnya, yang keenam, masail yang keenam. Anzalallahu alaihi fi dzalika laisa laka minal amri syai'. Allah turunkan Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ayat dari surat Ali Imran. Laisa laka minal amri syai', bukan di tangan engkau wahai Muhammad urusan sedikit pun. Urusan apa? Akan datang nanti pada poin yang setelahnya kita akan baca karena memiliki keterkaitan. As-sabi ayat yang ketujuh qauluhu, lanjutan dari ayat yang depan. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Bukan di tangan engkau wahai Muhammad urusan mereka sedikit pun, atau kata Allah Subhanahu pada poin yang setelahnya, aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum, bukan engkau yang memberikan tobat kepada mereka, bukan juga engkau yang menyiksa mereka. Setelah beliau mendoakan kejelekan secara ta'yin, karena ini enggak boleh. Ini yang sering kita ucapkan bahwasanya bolehkah melaknat orang kafir? Jawabannya, melaknat secara umum orang kafir boleh. Fala'natullahi 'alal kafirin dalam ayat Al-Qur'an. Fala'natullahi 'alal musyrikin, hukumnya boleh. Semoga laknat Allah kepada orang kafir, semoga laknat Allah kepada orang musyrik. Bagaimana kalau seandainya kita melaknat secara individu yang sudah meninggal dalam keadaan kekufuran? Ada dalilnya, hukumnya boleh. La'natullahi 'ala Fir'aun, la'natullahi 'ala Abi Jahal, la'natullahi 'ala dan seterusnya. Dari kalangan orang kafir yang secara dalil menunjukkan dengan pasti mereka meninggal dalam keadaan kekafiran. Namun yang masih hidup di hadapan mata kita, orang kafir melakukan perbuatan kekufuran dengan jelas dan nyata di hadapan mata kita. Bolehkah kita mendoakan
laknat atas mereka, hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jangan sampai. Perhatikan di sini. Kata beliau pada poin yang ketujuh, fataba alaihim fa'amanu. Akhirnya Allah memberikan taubat kepada mereka, akhirnya mereka beriman. Ini sebab terlarangnya melaknat orang kafir per individu yang masih hidup. Jangan sampai ketika kita melaknat mereka ternyata di kemudian hari mereka bertobat. Allah berikan taubat kepada mereka, akhirnya mereka beriman. Padahal tadinya kita pernah melaknat mereka. Ini alasannya tidak boleh. Meskipun kita lihat dengan jelas bahwasanya dia menggunakan kalung rosario, salib di dadanya. Kita lihat bahwasanya dia sujud kepada berhala, kepada kuburan. Kita lihat kepada dia bahwasanya dia bernadar menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika masih hidup, hukumnya tidak boleh. Masail yang ke-6 serta yang ke-7 dari apa yang telah kita baca adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia, bahkan orang yang paling mulia oleh pilihan Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi sekaligus rasul, pemimpin Bani Adam, sebaik-baik utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keutamaan dan kelebihan beliau di antara umat manusia lain, bahkan di antara para nabi dan rasul yang lainnya. Namun tetap bukan di tangan beliau memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan siksaan serta menyiksa, bukan di tangan beliau. Kalau bukan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih-lebih lagi bukan di tangan siapa-siapa dari kalangan selain beliau. Bukan di tangannya Nabi Isa alaihissalam, bukan di tangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan di tangannya pemilik kuburan di Tondano atau Tomohon, Imam Bonjol, bukan mereka. Bukan di tangan mereka, namun di tangan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian orang datang meminta berkah ke kuburannya Bogani, bukan di tangan mereka, namun di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meminta manfaat ataupun menolak mudarat. Aslamina yang ke-8. Pada poin yang ke-7 beliau katakan bahwasanya orang-orang yang disebutkan namanya di depan, Allah Subhanahu wa taala berikan taubat kepada mereka, akhirnya mereka beriman. Bagus keimanan mereka. Sebutkan di antara namanya adalah Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Harith bin Hisham. Mereka beriman setelah kejadian ini. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita berikan kesimpulan bahwasanya melaknat orang-orang kafir boleh apabila secara global, melaknat secara keseluruhan. Hukumnya boleh. Adapun per individu atau perorangan, apabila sudah mati dan ada dalilnya dia termasuk penduduk neraka, hukumnya boleh. Namun yang masih hidup di permukaan bumi, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tentang sebesar apapun kekufuran mereka, nanti tidak boleh kita untuk melaknat dia selama dia masih hidup. Karena bisa jadi Allah berikan taubat dan hidayah kepada dia beriman. Asamin yang ke-8, al-qunut fin nawazil. Doa kunut ketika terjadi masalah kontemporer sesuatu. Doa kunut berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah sebelum mara bahaya tersebut terjadi, dikhawatirkan terjadi, boleh untuk berdoa. Atau sudah terjadi dengan tujuan berdoa untuk mengangkat mara bahaya tersebut. Jadi doa kunut dengan tujuan dua hal ini. Sebelum terjadi, mendengar bahwasanya ada segerombolan orang-orang kafir setengah perjalanan datang ingin menyerang kampung kaum muslimin, boleh untuk doa kunut. Boleh untuk doa kunut. Belum terjadi. Atau sudah terjadi, sementara terjadi peperangan, diserang, masuk waktu sholat, boleh kita untuk kunut, untuk diangkat mara bahaya tersebut. Dan kunut boleh. Namanya kunut nawazil. Adapun kunut yang datang dalilnya adalah, meskipun terdapat perselisihan di dalamnya, kunut pada sholat witir atau
atau sholat tahajud atau sholat malam, al-muhim qiyamul lail secara umum bahwasanya kunut di dalamnya boleh. Datang dari hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW doa kunut ketika sholat malam, terkhususnya pada rakaat terakhir di ruku. Atau setelah bangkit dari ruku maksudnya. Setelah bangkit dari ruku. Adapun berkaitan dengan kunut di sholat fajar, kita kasih singgung sekilas. Adapun kunut di sholat fajar, pada pertemuan malam sebelumnya ada ikhwah yang menanyakan tentang hal ini. Setelah kita menjawab, namun jawab secara umum. Adapun kunut setelah fajar, ini pendapat dari Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi dan ulama yang lainnya menyelisihinya. Landasan hukum Imam Syafi'i bahwasanya sekitar 40-an hari terakhir sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhir beliau doa kunut pada sholat fajar rakaat yang terakhir setelah bangkit dari ruku. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait dan seterusnya. Beliau doa kunut. Dan ini sabit. Betul Nabi SAW melakukannya. Beliau berkunut. Kurang lebih 40-an hari terakhir sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir di salat subuh rakaat kedua. Ketika bangkit dari rukuk. Dari sinilah Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah beranggapan bahwasanya ketika Nabi SAW mengakhirkan hayat beliau dengan doa kunut, kemudian tidak ada perubahan sampai akhir hayat beliau, maka Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah beranggapan bahwasanya ini sabit dari beliau dan diamalkan. Sedangkan imam-imam yang lainnya termasuk Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi beranggapan bahwasanya doa kunut ini berkaitan dengan sesuatu dan tidak diamalkan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa alasan. Pertama, doa kunut ini beliau lakukan sendiri dengan perbuatan beliau, namun tidak ada anjuran. Beliau tidak menganjurkan dalam doa kunut tersebut. Beliau tidak menganjurkan untuk kunut seperti beliau. Kemudian yang kedua, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 4 khalifah yang naik setelah beliau meninggal, khalifah terpilih tidak mengamalkan doa kunut yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar tidak membaca doa kunut salat fajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar meninggal dunia, kemudian menjadi khalifah. Umar bin Khattab juga tidak membaca doa kunut di salat subuh dan seterusnya untuk Umar sampai Utsman sampai Ali. Sama halnya, mereka tidak kunut pada sholat fajar. Menunjukkan bahwasanya, sahabat-sahabat yang mulia memahami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hal tersebut tidak ada anjuran dan arahan dari beliau. Allahu a'lam bishawab. Kenapa kesimpulannya tentang doa kunut? Syekh bin Baz rahmatullahi alaihi, Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi memvonis bahwasanya seandainya dilakukan terus menerus tanpa ada nawazil, tanpa ada masalah kontemporer yang terjadi, bisa kategorinya bid'ah. Namun dilakukan sekali-sekali sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i, hukumnya boleh. Namun jangan jadikan sebagai rutinitas. Setiap subuh baca doa kunut, setiap subuh baca doa kunut. Karena yang tidak dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali di 40 hari terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia naik menjadi khalifah pengganti beliau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak melakukannya. Sedangkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam nasihat yang agung di akhir hayat beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah yang 4. Ini berkaitan dengan poin yang ke-8 dari masalah ini. At-Tasi'ah yang ke-9. Tasmiyatul mad'u alaihim fi sholati bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Pada poin yang ke-9, penamaan orang-orang yang didoakan kejelekan kepada mereka di sholat, nama mereka serta nama bapak mereka. Nama mereka serta nama bapak mereka. Masail yang ke-9 memberikan kita pelajaran mulai dari awal masail, pertengahan sampai terakhir. Ada beberapa poin yang kita bisa petik di sini.
berkaitan juga dengan poin yang akan datang di poin yang ke-10, bahwa beliau melaknat secara ta'yin, per individu, menyebutkan nama secara pasti. Setelah kita singgung pada poin yang sebelumnya bahwasanya nama hukumnya dari jawaban terakhir adalah tidak boleh untuk melaknat secara ta'yin. Terlebih-lebih lagi masih hidup dan diberikan rezeki meskipun mereka dari kalangan orang kafir. Larangan Allah di depan sebagai jawaban akan materi yang sedang kita kaji. Kemudian yang kedua, beliau membaca doa ini, doa kunut ini, doa laknat secara ta'yin atau per individu di dalam sholat. Nah, kunut secara umum di dalam sholat, namun dalam hal yang sedang kita kaji, ta'yin secara muayyan, ini yang tidak. Yang ketiga pada masail yang sama, menyebutkan nama mereka dengan pasti serta nama bapak mereka. Jadi ini betul-betul tidak ada keraguan dan kesamaran. Yang beliau maksud adalah orang tertentu yang memiliki nama dan nama bapaknya diserahkan kepada bapaknya. Betul-betul terperinci. Tidak menyebutkan hanya laknatullahi ala fulan, semoga Allah melaknat fulan. Nah, mungkin dari satu nama terdapat banyak orang yang dinamai dengan nama tersebut. Namun ketika menyebutkan namanya sekaligus nama bapaknya, tidak ada kemungkinan lain kecuali orang tersebut yang dimaksud. Nah, kecuali orang tersebut yang dimaksud. Kemudian ke-9 mengajarkan kepada kita bahwa beliau melakukan hal ini. Pada yang ke-10 juga kita baca, kita kesimpulkan nanti setelah 2 poin ini. Al-Ashir yang ke-10, la'nul mu'ayyan fil kunut, melaknat secara individu, terperinci, menyebutkan nama dan nama di dalam kunut. Nah, kesimpulan akhir tadi, kalau kita sebutkan hukumnya terlarang. Hukumnya terlarang. Kita kaitkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sampai pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, sayadzakkaru. Nah, sebelumnya sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan bacakan kepada engkau, jangan lupa kecuali apa yang Allah kehendaki. Nah, dari ayat ini para ulama membuat satu materi bahwa apakah Nabi SAW pernah lupa? Apakah Nabi SAW pernah lupa? Jawaban akan pertanyaan ini butuh diperinci. Lupa sebagai sifat manusiawi, iya. Beliau Nabi SAW pernah lupa. Pada beberapa contoh kasus seperti Nabi SAW pernah sholat, salah satu dari sholat siang, duhur ataupun asar. Sholat siang yang seharusnya 4 rakaat, boleh jadikan 2 rakaat. Hadisnya dalam Sahih. Kemudian sebagian sahabat yang memprotes mengatakan, ya Rasulullah, aku siratis sholat amtansa, apakah engkau mengkosor sholat yang 4 menjadi 2 atau engkau sedang lupa? Nah, beliau katakan memberikan jawaban bahwasanya aku tidak sedang mengkosor. Berarti kemungkinan yang kedua, yakni beliau lupa. Lupa dengan sifat manusiawi terjadi. Terkadang juga pada sebagian keadaan ketika selesai sholat, masalah sekitar sholat maghrib, beliau bangkit dari tempat sholat beliau dengan tergesa-gesa masuk ke dalam rumah, kemudian tak lama kemudian keluar. Para sahabat bertanya-tanya apa gerangan yang beliau lakukan. Akhirnya beliau keluar memberikan jawaban bahwasanya inni kuntu fi shalah wa tadzakkaru fibran min dhahabin ma qad qasamtuha. Aku tadinya dalam sholat terganggu kekhusyuan sholatku disebabkan potongan emas yang aku membagikannya belum sempat selesai. Aku sekarang ingin membagikannya. La ilaha illallah, ada sesuatu pekerjaan yang belum selesai dari harta benda duniawi. Menyebutkan beliau dalam sholat. Akhirnya beliau tergesa-gesa. Beliau takut bahwasanya ketika beliau meninggal dunia dalam keadaan barang tersebut belum dibagi, wa illa ini adalah amanah. Nah, beliau khawatir akan hal tersebut, membuat beliau gelisah di dalam sholat. Artinya beliau lupa.
Beliau lupa ada sesuatu yang belum beliau selesaikan. Jawabannya bahwasanya apakah beliau pernah lupa dengan konteks beliau sebagai seorang manusia, lupa manusiawi, iya. Adapun lupa berkaitan dengan syariat Allah turunkan syariat kepada beliau, kemudian beliau lupa, hal ini tidak pernah terjadi. Nabi SAW tidak pernah melupakan, tidak pernah tidak menyampaikan sesuatu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah turunkan kepada beliau telah sampaikan seluruhnya dan tidak pernah beliau lupa akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau meminta persaksian dari umat manusia ketika itu. Hajatul Wada, momentum terakhir, kumpul berjamaah bersama para sahabat sebelum beliau meninggal dunia. Di Hajatul Wada, di Arafah, kemudian di Mina, beliau meminta persaksian kepada para sahabat ketika itu. Sambil mengatakan hadis, di akhir hadis beliau katakan Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Beliau membuat pertanyaan ini kepada umat manusia, ya apakah sesuatu yang masih aku lupakan untuk disampaikan? Wa ila seluruhnya aku telah sampaikan. Menurut Nabi SAW dan sesuai dengan kenyataan dan fakta. Ini pertanyaan tadi di depan berbunyi bahasa, apakah Nabi SAW pernah lupa? Perinciannya bahwasanya lupa unsur manusiawi, iya. Adapun lupa berkaitan dengan syariat, tidak pernah. Tak satu pun dari syariat ini kecuali Nabi SAW telah menyampaikannya. Tak satu ayat pun kecuali beliau telah menyampaikannya. Tak satu hadis pun yang Allah wahyukan kepada beliau kecuali beliau telah menyampaikannya. Kita kaitkan dengan poin yang sedang kita baca. Nah, ketika itu adalah kekeliruan dan kesalahan dari Nabi SAW, mungkin beliau luput akan sesuatu, lupa akan sesuatu. Kalau seandainya memang ada yang perlu untuk diluruskan, Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan. Makanya di sini para nabi dan rasul dikatakan dijuluki dengan maksum, sifat mereka adalah maksum, terjaga dari kesalahan, bukan berarti tidak melakukan kesalahan. Ini pemahaman yang betul tentang sifat maksum adalah bukan berarti mereka tidak melakukan kesalahan, tapi mereka terjaga dari kesalahan. Artinya, seandainya mereka melakukan kesalahan, langsung datang teguran dari Allah untuk membenarkan kesalahan mereka atau memperbaiki kesalahan mereka. Ini pemahaman tentang maksum. Jadi bukan berarti maksum adalah tidak pernah salah sama sekali. Bahkan kita jumpai dari para nabi, mereka pun menyebutkan kesalahan mereka. Nabi Adam alaihissalam, apa kesalahan beliau? Memakan buah yang terlarang. Nah, Nabi Adam AS mengaku juga salah, dia pernah berdusta dengan 3 kedustaan. Nabi Nuh AS juga mengaku salah bahwasanya dia telah diajarkan oleh Allah untuk tidak meminta doa kebaikan kepada anaknya karena dia adalah kafir dan dia meminta. Nabi Musa AS juga menyebutkan kesalahan dia bahwasanya dia pernah memukul seseorang sampai mati padahal tidak ada wahyu dari Allah untuk memukul orang tersebut sampai mati. Artinya para nabi pun mengakui bahwasanya ada kesalahan, namun sifat maksum. Maksum artinya terjaga dari kesalahan. Ketika mereka melakukan kesalahan langsung datang teguran dari Allah. Termasuk konteks yang sedang kita kaji. Bahwasanya ini adalah kekeliruan dari beliau dan langsung diluruskan. Nah, ini 2 poin yang ke-9 dan ke-10 penulis ingin ajarkan kepada kita bahwasanya terkadang terjadi kesalahan dari Nabi SAW, namun langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita baca pada pertemuan malam sebelumnya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dengan tafsir yang telah kita sebutkan secara ringkas. Demikian juga kisah tentang mantan budak beliau yang beliau warisi dari orang tua beliau, Zaid bin Harithah, yang memiliki niatan untuk menceraikan istrinya dan meminta musyawarah, konsultasi kepada Nabi SAW. Ternyata yang beliau berikan konsultasi adalah lisan beliau menyelisih isi hati beliau, juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika terjadi kesalahan dari para nabi dan rasul langsung dapat pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala, diperbaiki. Termasuk 2 masail yang kita baca dari poin ini. Yang berikutnya al-hadiyat asyarah, yang ke-12 dan yang ke-11 maksud kami. Poin yang ke-11, qissatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin.
Poin yang ke-11. Kisah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan kepada beliau ayat wa anzir ashiratakal aqrabin wa fi janaha kaliman ittaba'aka minal mu'minin. Surat Shafat. Berikanlah peringatan kepada karib kerabat engkau yang dekat. Kita sebutkan alur ceritanya pada pertemuan malam sebelumnya. Ini ayat turun di periode Makkah, bahkan di awal-awal beliau berdakwah. Ketika turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan 5 ayat tersebut beliau diangkat menjadi nabi. Disusul dengan ayat dari surat Al-Muddathir, 5 ayat pertama juga, 5 atau 10. Nah, ayat pertama dari surat Al-Muddathir mengangkat beliau menjadi rasul. Tadinya nabi, kemudian ada perintah untuk menyampaikan risalah. Tak lama kemudian turun juga ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, bahwasanya wahyu ini disampaikan paling pertama adalah kepada karib kerabat engkau. Makanya beliau sampaikan kepada paling pertama kabilah beliau secara khusus kaum Quraisy. Kemudian secara terperinci lagi beliau dakwakan kepada anggota keluarga beliau, paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib, bibi atau tante beliau Sofiyah binti Abdul Muttalib, bahkan anak beliau sendiri Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Nah, bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita dapati dari Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi beliau menganjurkan bahwa ketika engkau tampil sebagai seorang dai, hendaknya yang paling pertama engkau dakwahi adalah anggota keluarga sebelum engkau sibuk untuk mendakwahi orang lain. Ini paling pertama. Nah, paling pertama. Karena orang di luar hakikatnya bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, peliharalah, jagalah, lindungilah diri kalian serta keluarga kalian dari neraka. Juga hadis Ibnu Umar dalam sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Masing-masing di antara kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Bapak merupakan penanggung jawab bagi anak-anaknya, seorang suami merupakan penanggung jawab bagi istrinya, dan seterusnya. Anggota keluarga dulu paling dekat. Makanya kita dapati barakallahu fikum dari sebagian imam luar biasa tentang pengamalan mereka akan ayat atau hadis semacam ini. Dan dari Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi menunjukkan bahwasanya sebelum aku mendakwahi orang di luar sana, aku punya nenek di rumah. Dia menghafal 40 hadis Arba'in Nawawiyah dengan sanadnya. Nenek. Seorang nenek. Nah, kita dihadir di majelis ini ada tidak salah satu saja dari hadis Arba'in Nawawiyah kita hafal dengan sanadnya. Karena dengan neneknya Ibnu Hajar. Nah, seperti ini para ulama bahwasanya sebelum mereka menyibukkan diri untuk mendakwahi orang lain, paling pertama adalah mereka mendakwahi anggota keluarga mereka di luar. Karena tidak ada gunanya engkau berkoar-koar bahwasanya wahai umat manusia ikuti aku, anak engkau sendiri melakukan kesalahan, istri engkau sendiri masih melakukan kemaksiatan, enggak ada gunanya. Nah, ini ayat termasuk awal ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, tanggung jawab. Bukan mudah ya ikhwan untuk tampil sebagai seorang dai, bahwasanya sebelum mendakwakan orang lain dakwahi dulu istri dan anak engkau. Wa hanya membuat malu diri sendiri. Mendakwahi orang lain, sibuk mendakwahi orang lain, anggota keluarganya di rumah masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan kesalahan, masih melakukan penyelisihan terhadap syariat, tak akan ada gunanya. Makanya Syekh Mukbir rahmatullahi alaih, saya dengar berita dari murid beliau Syekh Yahya Habibullah Ta'ala mengatakan bahwasanya wahai dai, jangan menganggap enteng yang namanya dakwah. Kalau nggak sanggup dakwah, ambil selimut pulang tidur ke rumah, nggak usah dakwah. Karena tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab. Sudah betul. Nah, sudah belum engkau menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada engkau dari apa yang engkau harus sampaikan? Sudah belum engkau menegur orang-orang melakukan kesalahan di hadapan engkau merupakan tanggung jawab engkau?
Intinya ketika kita berdakwah adalah ketika seseorang salah kita harus tegur. Ketika dia sudah betul kita harus tolong dia, bantu dia untuk meneruskan kebenaran yang dia pikul. Bukan berarti ketika setiap orang yang salah kita diamkan. Ini namanya tidak amanah dalam berdakwah. Tapi berat dalam memikul dakwah, bukan gampang. Baik. Ini kita kini kepada makna bahwasanya bukan kepada pelaku dakwah yang tampil di hadapan umat dari kalangan alim ulama, bahkan per individu kita. Ketika kita mengaku bahwasanya kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang datang dari beliau hendaknya kita amalkan hal tersebut. Keumuman dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada per individu umat ini untuk mengamalkan apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling pertama kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan. Paling pertama menganjurkan juga bahwasanya apa yang beliau lakukan adalah contoh. Suri tauladan, ikuti semuanya. Pertama datang anjuran, kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang apapun yang datang baru harus diambil. Ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari beliau maka ambillah, apapun yang beliau larang, yang beliau cegah tinggalkanlah. Pertama tadi arahan, kali ini perintah. Perintah menunjukkan wajib harus diambil. Datang lagi teguran keras bahwasanya jangan beliau diselisihi. Dalam surat An-Nur kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisihi beliau waspada untuk tertimpa kepada mereka fitnah dan tertimpa kepada mereka siksaan yang pedih. Tidak boleh menyelisihi beliau. Bahkan harus mengikuti beliau pada setiap perkara yang beliau bawa kepada umatnya. Dan terdapat celaan bahwasanya orang tersebut terancam untuk tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Apa jaminan dari Nabi SAW bahwasanya umatku pasti akan masuk ke dalam surga? Namun ternyata ada yang enggan. Makanya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma ya'ba wa Rasulullah?" Siapa yang enggan tersebut? Kata beliau, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang enggan untuk mengikuti, dialah. Nah, barang siapa yang menyelisihiku, bermaksiat kepadaku, dialah yang enggan. Jadi tidak mengikuti beliau adalah sebab-sebab tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Menyelisihi beliau merupakan sebab-sebab masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Al-Thaniyat Asyara yang ke-12, jidduhu sallallahu alaihi wasallam bihaitsu fa'ala ma nusiba bisababihi ila al-junun wa kadzalika law fa'alahu muslimun al-an. Keseriusan beliau sallallahu alaihi wasallam, keseriusan dalam berdakwah, dalam mencapai risalah Allah. Dari sisi karena keseriusan dan fokusnya beliau untuk menyampaikan hal tersebut, beliau dituduh dengan kegilaan. Nah, saking seriusnya beliau dalam berdakwah, beliau dituduh dengan kegilaan. Katakan orang gila. Nah, karena kenapa? Karena menyelisihi kebanyakan orang ketika itu. Datang dengan sesuatu yang aneh, datang dengan sesuatu yang gharib, yang menyelisihi tradisi dan adat istiadat bangsa Arab secara keseluruhan di zaman tersebut. Nah, dijuluki dengan gila. Allah Subhanahu wa taala membela, "Nun wal qalami wama yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Nah, mereka menjuluki Nabi SAW orang gila. Allah Subhanahu wa taala membela beliau. Kenapa dituduh orang gila? Karena keseriusan beliau dalam berdakwah, menyampaikan apapun yang Allah Subhanahu wa taala titah kepada beliau. Kata beliau berikutnya, "Wa kadzalika law yaf'aluhul muslimun seandainya pun ada seorang muslim melakukan hal yang sama juga akan dituduh dengan 6 tuduhan yang sama, gila. Akan disampaikan juga dengan tuduhan yang sama. Akan dituduh bahwasanya pakaian-pakaian yang kalian pakai, wahai. Nah, orang-orang memakai pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituduh bahwasanya itu adalah pakaian-pakaian
jahiliyah, pakaian ahli jahiliyah. Tidak pantas dan tidak tepat untuk diterapkan di era milenial. Tidak pantas, tidak cocok. Pakaian kampungan, pakaian kuno, pakaian ketinggalan zaman atau yang semisalnya. Atau amalan-amalan kalian yang kalian lakukan, sudah tidak cocok diterapkan di zaman sekarang. Dengan tuduhan-tuduhan yang semisal ini. As-salisat asyara yang ke-13, qauluhu lil ab'ad wal aqrab la ugni anka minallahi syai'a. Pada poin yang ke-13 sekaligus yang terakhir, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anggota keluarga baik itu yang jauh ataupun yang dekat, jadi tak pandang bulu siapapun beliau dakwahin. Namun hendaknya yang paling diprioritas utamakan adalah anggota keluarga. Anggota keluarga dulu. Beliau katakan kepada masing-masing pihak, jauh ataupun dekat, aku tidak bisa menyelamatkan diri kalian dari Allah sedikit pun. Artinya kalian selamatkan diri kalian sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang itu kecuali mempertanggungjawabkan amalan dia sendiri. Bahkan anggota keluarga yang paling dekat di hari kiamat, di hari penghitungan amalan, di hadapan Rabbul Alamin, masing-masing menyelamatkan diri dia dan lari dari anggota keluarga dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Hari di mana lari seorang dari saudaranya, dia pun lari dari bapak serta ibunya, bahkan lari dari istri dan anaknya. Masing-masing pada hari tersebut orang-orang memiliki urusan tersendiri. Tidak bisa. Anak tidak bisa menyelamatkan bapaknya, bapaknya tidak bisa menyelamatkan anaknya. Istri tidak bisa menyelamatkan suaminya, kebalikannya suami tidak bisa menyelamatkan istrinya. Masing-masing mempertanggungjawabkan diri dia sendiri. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak kuasa dan tak mampu untuk menyelamatkan karib kerabat beliau sendiri. Tidak bisa. Masing-masing menyelamatkan. Seseorang yang memiliki orang tua yang mulia, wahai anak, jangan mengharap bahwasanya orang tua engkau bisa menyelamatkan engkau. Engkau usaha sendiri, upaya sendiri menyelamatkan diri engkau. Wahai orang tua, engkau memiliki anak yang mulia, engkau sendiri tidak mulia, jangan mengharap anak engkau bisa menyelamatkan engkau. Masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Amalan sendiri-sendiri. Bahkan datang dari hadis Abu Hurairah, Maksudnya Ibnu Abbas pada riwayat Imam Bukhari, kisah yang panjang. Ketika Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari sedekat-dekatnya di padang mahsyar, disebutkan dalam riwayat 1 mil. Matahari betul-betul dekat. Di kumpulan umat manusia, tak satu orang pun yang bisa absen ketika itu. Kalangan alim ulama, sebutkan bahwa mereka adalah alim ulama, datang kepada para nabi satu persatu, meminta untuk disegerakan penghitungan amalan karena ujian yang pertama, cobaan yang pertama, siksaan yang pertama, mereka sudah tidak sanggup untuk menjalaninya. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Kita saja di siang hari boleh mungkin dalam waktu setengah jam saja dijemur, terik panas matahari, tak sanggup kita. Jadi baru di kehidupan dunia dengan jarak matahari yang begitu jauh, apalagi di hari kiamat tak ada tempat berteduh, matahari didekatkan lagi. Sungguh hal yang luar biasa. Para ulama datang kepada para nabi ketika itu satu persatu, kemudian apa yang dijawab oleh nabi demi nabi? Kata Nabi Adam alaihissalam pertama, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Engkau urusi diriku sendiri, engkau urusi diri engkau sendiri, aku urusi diri aku sendiri. Datang kepada Nabi Nuh, Rasul yang paling pertama kali diutus oleh Allah di permukaan bumi. Juga kata beliau dengan jawaban yang sama, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Engkau urusi urusan engkau sendiri, aku urusi urusan aku sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan siapapun. Datang ke Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, juga jawaban yang sama mereka dapati. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Jawaban yang sama juga mereka dapati dari Nabi Musa, Nabi Isa, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Ya ikhwan, barakallahu fikum jami'an, bahwa jangan pernah kita bergantung dengan karib kerabat kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang barusan kita baca bahwa
kemuliaan seseorang, dia tidak bisa menyelamatkan orang lain yang di sekitaran dia. Kemuliaan bapak milik dia tidak bisa dilimpahkan kepada anak. Karena yang namanya amalan dia tidak bisa warisi kepada siapapun. Dia tidak bisa bagi-bagi kepada siapapun. Masing-masing ingin selamat beramal sendiri. Hatta qala ya Fatimah binti Muhammadin la ughni anki minallahi syai'a, sampai beliau katakan kepada buah hati beliau, darah daging beliau, Fatimah putri Muhammad, aku tidak bisa menyelamatkan engkau di hadapan Allah sedikit pun. Selamatkan diri sendiri. Fa idza sarraha huwa sayyidul mursalin bi annahu la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin wa amana al-insan annahu sallallahu alaihi wasallam la yakunu illa al-haq thumma nadhara fi ma waqa'a fi qulubi khawasin nas al-yawm tabayyana lahu tauhid wa ghurbatud din. Beliau ingin memberikan pemahaman kepada kita pada poin yang ke-13 ini bahwa seandainya pemimpin para rasul menjelaskan dengan gamblang bahwasanya beliau tidak bisa menyelamatkan pemimpin wanita alam semesta, pemimpin wanita adalah Fatimah. Nah, pemimpin para rasul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mampu, tidak kuasa untuk menyelamatkan putri beliau sendiri. Nah, makanya boleh berikan pemahaman di sini bahwasanya jelaslah tentang tauhid dan keasingan agama. Inilah tauhid, masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Bukan seperti apa yang kita dapati dari agama Nasrani, melakukan dosa sepenuh bumi, datang ke bilik pengampunan, wahai pastor, wahai pendeta, wahai bapak, wahai father, wahai ini, wahai itu, ampuni aku, selesai, aku ampuni engkau. Khalas, selesai. Catatan dosa. Nah, dimulai dari awal. Ini semuanya menyelesaikan apa yang barusan kita bahas dari poin yang ke-13. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyelamatkan putri beliau sendiri. Allahu taala a'lam bissawab. Nah, mudah-mudahan cukup apa yang telah kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Nabi dan para yang mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.